Halo semua, Sampurasun. Selamat datang di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai konsep fragmen. Dan di video kali ini akan saya coba simulasikan atau coba praktekkan implementasi dari pembuatan sebuah fragmen. Dimana kalau kita flashback ke teori yang sebelumnya udah sempat dibahas bahwa fragmen itu tidak bisa berdiri sendiri, tentunya fragmen itu berada di atas activity-nya. Jadi baseline-nya activity-nya harus ada dulu, baru nanti kita bisa tambahkan fragmen. Nah, yang menarik dari fragmen ini lebih ringan, lebih modular juga gitu ya. Jadi bisa membuat size dari aplikasi kita jadi lebih kecil atau lebih ringan. Oke, kita langsung mulai aja ya dengan praktiknya langsung dari awal. Kita coba pakai empty view activity. Misal apa ya? eh Praktik fragmen mungkin ya. Kita bikin nama projectnya. Oke. Sambil menunggu Gradle, nanti seperti biasa di praktek kali ini saya akan menggunakan emulator. Saya tidak akan menggunakan emulator, tapi saya langsung mengimplementasikan di handphone saya ya, menggunakan handphone gitu yang sudah terkoneksi dengan debugging wireless ya gitu, menggunakan debugging wireless yang per device using wifi gitu. Oke, baik, kita mulai aja untuk langsung membuat sebuah implementasi dari fragmen. Yang pertama yang akan kita coba itu adalah layout dulu ya. Jadi rekan-rekan, kan ini prinsipnya kita udah punya sebuah activity ya gitu. Kita punya sebuah activity yang isinya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba di dalam layout activity ini kita akan membuat button. Ada dua buah button, misal saya pakai linear ya. Terus orientasinya vertikal. Yang pertama misal saya bikin dulu sebuah halaman namanya frame layout gitu. Headnya 0 dp. Terus saya kasih dulu margin, misal marginnya kasih 10 dulu, nanti ada jarak gitu. Oke, terus saya kasih nama dia frame container. Nah, ini tuh apa? Jadi si frame layout ini nanti dia akan menjadi area yang akan digantikan ya oleh fragmennya. Jadi di dalam activity yang basicnya linear, misalkan ini akan menjadi frame-nya gitu, untuk dari fragmen A ke fragmen B itu bisa berganti gitu ya. Nah, mungkin saya akan coba nambahin dulu ini untuk coba mengimplementasikan button ya. Saya akan coba menambahkan ada dua buah button terlebih dahulu, namun orientasinya saya pasang horizontal. Misal kita kasih buttonnya wrap content dulu. Ini kita kasih teks, misal kita ada di fragmen A misalkan gitu. Terus kita punya button satu lagi, misalkan ini kita kasih ID. Ini ID untuk button A. Satu lagi kita kasih ID untuk button B. Oke, kita atur-atur dulu
jaraknya. Pertama gravity-nya dulu ya, kita kasih dia center, terus kita kasih jarak nih, margin n-nya misal 10 dp. Ini margin startnya juga kita kasih 10 dp, jadi ada jarak. Terus di sini kita ngasih margin top misalkan 10 dp juga gitu, dan jarak ke bawahnya pun ini udah ada. Nah, jadi di sini teman-teman kalau lihat dari struktur, jadi buttonnya ada dua di atas, di bawahnya ada frame layout gitu ya, di bagian bawahnya gitu. Kita coba rapihin dulu codingannya. Oke, udah selesai ya, kurang lebih seperti ini nih. Jadi intinya frame layoutnya sih, karena ini halaman yang akan kita ganti-ganti pakai fragment. Nah, untuk membuat fragment sendiri, rekan-rekan tinggal klik kanan aja di sini. Seperti yang udah kita ketahui dari konsep ya, kalau activity itu kan setiap activity yang kita buat dia harus didaftarkan nih di dalam manifest gitu ya. Tapi kalau fragment nggak perlu gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik kanan, new, kemudian pilih fragment blank. Nah, kenapa kita cara nambahin fragment seperti ini? Karena dia otomatis ngegeneratein layout baru kayak gitu, biar konsisten gitu ya. Misal kita akan bikin fragment A, nanti nama layoutnya otomatis ke generate gitu, namanya fragment A juga, tapi bedanya fragment underscore A. Kemudian kita akan bikin lagi new fragment blank dengan nama fragment adalah fragment B gitu. Oke. Nah, jadi secara default fragment-fragment yang kita buat tadi tuh bentuknya langsung dikasih defaultnya kayak gini ya codingannya. Di sini kita bisa lihat dia udah langsung ngasih konstanta. Terus nah ini ada on created method dan on created view. Nah, sekali lagi yang kalau kita balik lagi ke teorinya ya, yang udah kita bahas barusan gitu, pembedanya adalah di sini gitu ya. Jadi kalau on create itu menginisialisasi fragment, tidak membuat UI tampilan baru gitu ya. Tapi kalau on create view, dia baru ngebangun dan bisa memunculkan si UI fragment ya. Kalau kita mau melakukan manipulasi UI, baru deh kita pasang di method namanya on view created. Nah, pembedanya di situ ya secara konsep gitu. Nah, maka dari itu untuk di fragment nanti yang akan kita coba execute gitu ya, itu cukup di dalam on create view-nya saja. Jadi saya akan menghapus ini ya, on create. Saya juga belum akan menggunakan parameter ini. Jadi ini mungkin bisa dihapus aja oleh rekan-rekan. Kita akan fokus di on create view, dan nanti saya buat baru gitu namanya on view created, karena manipulasi kontennya akan di sana. Companion object juga ini belum akan kita gunakan juga gitu ya untuk di bagian companion objectnya. Nah, jadi di dalam fragmentnya seminimum kita punya halaman seperti ini ya, di method on create view gitu. Oke. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang kita akan coba panggil ya. Oh ya, secara layout pun ini kalau rekan-rekan lihat layout yang dimunculkan seperti ini. Misal kita kasih nama dulu, misalkan di sini ya. Di sini ada fragment A gitu. Terus kita kasih dulu posisi ya, agar dia bisa di tengah. Dan ini ada namanya fragment B. Nah, biar agak kelihatan, kita kasih background. Kita kasih background color yang berbeda ya. Oke. Cukup ini untuk menjadi pembeda saja. Oke, sekarang kita akan masuk ke main activity-nya nih.
kita akan coba mengimplementasikan pemanggilan fragment ya di dalam main activity gitu. Nah di sini kita punya fragment yang tadi udah kita coba buat gitu ya. Nah di mana si fragment itu sendiri gitu ya rekan-rekan, itu bisa langsung teman-teman coba panggil gitu ya dengan menggunakan fragment manager. Jadi di sini nih di dalam onCreate view-nya teman-teman bisa panggil langsung namanya fragment manager ya di sini. Jadi kita punya fragment manager dot begin transaction. Nah di sini begin transaction, kemudian kita bisa melakukan add terhadap frame layout yang kita punya tadi, yaitu fragment container. Nah namun kita nggak bisa manggil ini nih di bagian ini gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pendeklarasian dulu objek dari si fragmentnya kayak gitu. Caranya gimana? Nah kita coba daftarkan dulu di bagian atasnya ya, dari sisi objek fragmentnya. Oh ya di sini pun teman-teman bisa menggunakan view binding juga gitu. Namun yang saya coba praktekkan sekarang, coba pakai find view by ID dulu. Misal saya mau pakai memanggil button dulu yang tadi, atau sebelum ke button saya akan fokus dulu di sini ya di fragment manager tadi gitu, fragment manager. Nah ini support fragment manager, jadi kita coba instansiasi dulu objeknya biar jalan. Nah baru kita daftarkan nih si fragment yang udah kita buat. Jadi ada fragment A gitu, kita kasih nama dia fragment A, dan satu lagi fragment B, kita kasih nama fragment B. Nah sehingga objek fragment manager ini baru bisa berjalan ya, karena kita udah manggil ini nih support fragment manager gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah di sini udah nih begin transaction. Nah kita langsung menambahkan frame container ini, artinya layout, frame layout gitu ya, dari fragment A. Jadi halaman utama dari activity yang kita punya sekarang gitu, dia didapatkan dari fragment A yang barusan kita buat di atasnya. Objek fragment A nya kita panggil, kelasnya pun kita panggil gitu. Caranya panggil lagi nama objeknya, tinggal ditandain bahwa dia sebuah kelas gitu ya, gitu. Class.java betul dot kasih nanti tambahan ada simple name. Oke. Nah baru abis di sini kita commit gitu, kita commit. Nah udah sih. Nah sebetulnya sederhana ini sih gitu ya, untuk kemudian kita bisa mengimplementasikan fragment yang tadi gitu ya. Jadi kita coba implementasikan fragment yang tadi tuh udah bentuknya seperti ini aja. Kesimpulannya di dalam main activity itu kita udah bisa memunculkan layout yang isinya fragment A. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Fragment manager begin transaction, kita bikin dulu objeknya yang udah dapat dari support fragment, dan langsung kita add frame containernya, baru fragment utama yang ada di activity-nya kita panggil. Nah ini cocok banget kalau nanti teman-teman mau bikin home misalkan gitu ya. Jadi di sini home-nya ya ini gitu yang dipanggilnya. Habis itu udah tinggal di commit. Kita coba running dulu ya gitu. Kita coba running dulu, dan apakah muncul fragment A gitu di dalam activity yang kita lakukan. Kalau muncul berarti nanti layout yang muncul adalah nama fragmentnya langsung gitu, yaitu fragment A yang tadi udah sempat kita coba kasih nama. Oke, nah ini udah muncul ya. Oh ya, secara style saya ganti dulu ya biar lebih kelihatan ya warnanya putih gitu. Ini untuk praktek aja, kita ganti ya jadi daylight atau light no action bar
Satu lagi ini versi nightnya. Ini untuk praktek aja, tapi kalau dalam implementasinya ini biasa digunakan untuk light mode dan dark mode ya. Kita running lagi. Oke, nah di sini rekan-rekan jadi udah bisa lihat ya bahwa ini adalah area frame layout di bagian tengah ini, dan di sini namanya adalah fragment A. Artinya kita udah berhasil memanggil fragment di dalam activity-nya gitu. Nah sekarang tinggal gimana caranya kita bisa pindah-pindah halaman nih gitu. Misalkan kita kalau saya klik tombol A tetap di fragment A. Kalau saya klik tombol fragment B, ini saya ganti dulu ya, namanya belum diganti, fragment B, maka akan pindah ke fragment B gitu ya. Oke, nah di sini sangat bisa ya kita pakai view binding ya. Jadi jangan lupa tambahin aja di sininya build fitur, kemudian ada view binding sama dengan true gitu ya. Oke, kita sync dulu. Habis itu udah deh langsung di seperti biasa ya, var private let init var untuk activity main bindingnya, karena kita udah punya activity main binding. Nah di sini kita bisa langsung kan udah nggak usah dideklarasiin lagi tuh si buttonnya karena udah pakai binding. Nah buttonnya langsung kita eksekusi aja di dalam onCreate-nya ya. Nah jadi kalau ini adalah default fragment. Nah sekarang kalau si button yang di atasnya mau kita lakukan aksi untuk melakukan perpindahan, kita bisa langsung lakukan binding. Nah ini dia udah ngasih rekomendasi ya, set on click listenernya. Nah kita bisa coba pakai gitu ya, binding. Ini button A, nama ID dari buttonnya. Kemudian kita pasang di sini ada fragment manager, dimana si fragment manajernya langsung melakukan binding transaction untuk mereplace. Nah ini menarik ya teman-teman. Jadi transaksi yang dilakukan di fragmentnya itu bukan lagi nge-add. Kalau di awal ini nge-add karena dari nggak ada jadi ada. Tapi kalau misalkan kita ngeklik tombol yang ada di sini, maka ini langsung diganti jadi replace gitu ya. Nah yang di replace siapa? Frame containernya yang ada di yang tadi gitu, dilempar ke halaman yang di fragment A kayak gitu. Nah ini menariknya tinggal seperti ini saja. Nah namun yang butuh kita validasi adalah bagaimana jika dia bukan fragment A, maka dia bisa pindah ke fragment yang selain itu gitu ya. Nah maka di sini kita bisa tambahkan dulu validasi ya. Ini untuk memperkuat aja. Misal kita pakai objek nama variabel ya. Kita bikin nama variabel dulu, fragment, kemudian kita panggil fragment manajernya. Nah kita bisa ngecek nih find fragment by ID ataupun by tag gitu. Misalnya kita mau pakai tag gitu ya. Nah si content tagnya adalah nama kelasnya. Misal kita langsung panggil nama kelasnya fragment A class .java simple name, karena dia udah otomatis punya nama value string. Nah jadi ini tuh untuk ngevalidasi seperti apa, kan ini barangkali dia ada di posisi yang normal ya. Nah kita bisa kasih validasi kayak gini. Jadi ada is fragment jika tidak sama dengan fragment A gitu, maka pindah halaman gitu. Kalau misalkan emang dia lagi ada di fragment A, ya udah normal aja gitu. Nah ini fungsinya untuk di sana. Nah begitu juga dengan si button B ya, button untuk masuk ke fragment B kayak gitu. Jadi kita bisa langsung binding set on click listener di sini untuk binding button B. Sama juga kita kasih validasi, bedanya di sini kita kasih jadi fragment B gitu. Terus karena ini variabel lokal, fragmentnya aman. Habis itu kita kasih validasi lagi, if si fragment A itu tidak sama dengan fragment B gitu ya.
maka kita bisa langsung lakukan fungsi replace gitu ya, melakukan fragment begin transaction, kemudian kita replace frame kontainernya, alias frame kontainer utamanya dilempar ke fragment B, kemudian deklarasikan state ID-nya, habis itu di commit ya. Oke. Jangan lupa dikasih method. Oke, ini belum ditutup ya, sorry. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah aksi untuk kita bisa pindah-pindah button ya di dalam activity-nya gitu ya. Kita misal kasih background yang berbeda dulu ya. Misal saya mau pasang color nih. Saya pakai hexa mungkin ya. Nah, di sini ini ada warna yang lain nggak ya? Oke, gak masalah. Kita lihat aja. Til 200 dan til 700 ya. Oke, atau langsung ini aja kita pakai background color til 700. Oke, terlalu ini ya. Nah, kita kasih teksnya agak gede gitu, terus kasih style juga, text stylenya bold. Oke, satu lagi fragment B di sini. Ini kita udah kasih background ya, warna biru tua gitu, biar lebih mencolok aja perbedaannya. Ini kita kasih text color putih deh, kasih white. Nah gitu, biar kelihatan beda. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan coba running. Kita lihat pindah-pindah halamannya ya. Kita bisa lihat pindah-pindah halamannya dari satu activity ke dua fragment nih gitu. Kita coba. Oke, saya coba running. Oke, kita lihat ya, ada force close di sini. Force close-nya, oh iya lupa, sorry. Ininya bindingnya gitu. Bindingnya ini masih pakai set content view ya gitu. Jadi ini bindingnya belum kita coba implement gitu ya. Bindingnya belum kita coba implement menggunakan inflat gitu. Jadi ini kita butuh deklarasikan dulu activity main binding inflat layout, kemudian ada set content view binding roots gitu ya. Lupa. Habis itu baru deh bindingnya bisa kita panggil di bagian bawah. Nah, di sini ya. Kita lihat nih, fragment A muncul, fragment A, kita klik fragment B, dia berubah ke fragment B. Klik fragment A, muncul fragment A, diklik button fragment B, muncul fragment B. Nah, sampai sini udah selesai, tinggal layoutnya aja nih, ini belum full gitu ya. Nah, tinggal kita coba update gitu di dalam layoutnya. Kita coba selidiki satu persatu. Nah, reasonnya adalah di sini nih, karena frame layoutnya dia atur height-nya wrap content, jadi dia akan ngikutin kontennya aja.
Kalau kontennya sedikit ya bakal sedikit munculnya. Maka di sini kita bisa sangat bisa ganti pakai match parent agak full ya, seperti ini teman-teman bisa lihat tadi, atau bisa kita ganti juga pakai 0 dp gitu ya. Nah, cukup di frame layoutnya aja gitu. Kita coba dulu. Oke, kita klik. Oh wait, kita coba dulu pakai match parent ya. Ya, secara default harusnya fragment A langsung ke panggil ya. Nah, betul. Jadi udah jalan, tadi diganti ya frame layoutnya jadi match parent gitu agar full. Secara default dia akan langsung memanggil kontainer fragment A ya gitu. Seperti ini. Nah, namun kalau misalkan kita mau klik button yang ada di atas, ini klik fragment A, maka dia langsung ngevalidasi di sini kan. Nah, klik B muncul B, klik A muncul fragment A. Oke. Ya, sampai sini sudah selesai sebetulnya untuk pemanggilan main serta perpindahan ke dua fragment ya. Nah, sekarang kita mungkin akan lakukan beberapa kustomisasi ya di dalam fragment-fragmentnya. Kalau di sini kan kita manggil fragmentnya dari activity-nya nih. Ini kan fragment A. Sedangkan button ini adanya di dalam activity kan. Klik berubah frame layoutnya gitu kan, yang ada di sininya gitu. Atau apa, layout ya, frame layoutnya berubah gitu. Nah, bagaimana jika ada button di dalam fragment? Sehingga ketika ada button di dalam fragment, itu halaman frame layout ini pun ikut berubah gitu. Jadi ini lebih pada perpindahan halaman dari fragment ke fragment. Nah, caranya gimana? Oke, sekarang kita akan coba ya melakukan kustomisasi di dalam fragment A ya gitu ya. Nah, kita akan coba lakukan kustomisasi di fragment A. Misal di fragment A ini, di fragment A ini kita defaultnya udah pakai frame layout ya teman-teman. Nah, di fragment A ini kita akan pasang sebuah button ya gitu. Misal kita pakai linear, isinya coba match parent dulu deh gitu. Oke, kemudian saya pasang button aja ya. Saya pasang button. Ini saya akan pasang dua jenis button. Button pertama jika nanti rekan-rekan misal akan membuat sebuah transaksi di dalam hanya halaman tersebut saja gitu. Misalkan teman-teman mau bikin form inputan tapi hanya di halaman tersebut saja, misalkan submit gitu ya, dan langsung muncul di halaman tersebut saja. Nah, ini kita bisa pakai button submit ini. Oke, ini kita ganti dulu ya gravity-nya jadi ke tengah gitu. Oke, kita kasih margin juga di sini, margin N lah, mungkin 20 dp. Nah, kita kasih ID dulu, misal ini untuk btn submit. Nanti kita pakai toast dulu aja buat implementasinya. Nah, yang kedua kita akan bikin button juga, tapi si buttonnya pindah halaman gitu ya. Ini button ke fragment B gitu ya. Misalkan kayak gitu. Ini kita kasih teksnya aja biar lebih terlihat ketika coba praktek ya. Oke, misalnya kita udah punya dua button tersebut ya. Oke, nah sekarang nih kita akan coba mengimplementasikannya di mana? Yaitu di fragment A-nya gitu. Nah, di sini kan kita punya default seperti ini ya. Nah, maka di sini kita bisa langsung coba panggil gitu layoutnya yang ada di dalam fragment A tadi. Nah, ini kan implementasi fragment A-nya udah ada nih di dalam metode onCreateView, dimana sesuai dengan teorinya onCreateView itu ya untuk meng-create layoutnya saja, bukan untuk melakukan manipulasinya. Nah, untuk melakukan manipulasinya, maka teman-teman butuh mengoverride satu metode namanya onViewCreated gitu. Nah, di sini ada namanya onViewCreated.
gitu, sehingga kita tinggal mengoverride aja, kita langsung eksekusi di bagian sininya. Nah pertama kita mau deklarasikan dulu buttonnya ya, ada 2, pakai find view by ID aja dulu ya rekan-rekan di sini. Kalau untuk fragment udah nih 2 button tereksekusi. Nah abis itu langsung nih, karena kita mau melakukan perpindahan halaman antar fragment gitu ya, maka teman-teman butuh mendeklarasikan dulu fragment manajernya lagi di dalam sini. Fragment manager sama dengan kasih parent fragment manager, kasih inisialisasi ke orang tuanya, karena kita kan ada di anaknya nih sekarang gitu ya. Nah baru setelah ini kita bisa melakukan aktivitas implementasi buttonnya ya gitu. Ini kalau untuk button yang lokal kita bisa pakai button submit tadi gitu. Namun misal aksinya kita toss aja dulu ya untuk di sini. Toss misalkan submit di halaman ini gitu. Jadi masih tetap ada di tempat yang sama. Nah, berbeda jika kalau kita mau mengklik yang btn fragment B gitu. Nah, untuk fragment B dia udah ngasih rekomendasi coding nih. Di fragment B kita bisa mendeklarasikan dulu variabel fragment B-nya. Bukan variabel ya, objeknya ya. Kita bikin objek fragment B, dipanggil menginheritance ke fragment B kelas yang ini gitu. Kemudian kita panggil fragment manager, bikin transaction. Nah lagi-lagi kata kuncinya adalah replace. Nah replace, kemudian di replace ini ada frame container. Nah baru ini sama ya, kita pindah dari fragment A ke fragment B gitu, dan langsung di commit ya. Nah di sini pun kalau teman-teman mau ngatur backstacknya sangat bisa ya. Tinggal di sini diatur backstacknya, kalau sekarang kita null aja terlebih dahulu. Namun untuk atur backstack nanti bisa di modifikasi lagi di area add to backstacknya agar bisa disesuaikan ke halaman apa nanti untuk melakukan backstacknya. Nah ini untuk perpindahan halamannya cukup seperti ini saja gitu. Nah untuk di fragment B sendiri gitu ya, ini kita belum ada aktivitas apapun gitu. Namun kita akan coba running dulu gitu ya untuk mengimplementasikan codingnya gitu. Apakah sudah bisa pindah dari halaman fragment A ke fragment B, tapi aksinya dari fragmentnya gitu ya. Oh oke, ini ada bentrok teksnya, kita update dulu ya. Ada bentrok teksnya, maka teks ini saya update dulu biar dia bisa ada misal di bawah ini deh. Nah ini saya ganti ya graffiti-nya, kasih margin top aja 20 gitu. Oh dia frame layout, ya udah, karena dia frame layout maka frame kita harus ada di bawah bungkusnya ya. Nah maka di sini graffiti center kita bisa kasih dia ini. Kalau mau pakai constraint layout lebih bagus ya teman-teman, pakai constraint layout lebih bagus. Saya coba pakai linear dulu gitu, walaupun ini akan ada nested ya. Oke, di sini oke, orientasinya vertikal, graffiti ininya match parent. Terus kalau yang di dalam ini wrap content, jangan lupa dia dikasih graffiti juga ya, tapi center juga kasih margin bottom. Oke.
di sini aja. Oke, sip. Buat dia jadi enggak ini ya, enggak bentrok gitu. Kita rapiin dulu codingannya. Oke. Jadi teksnya tetap ada di atas, ini buttonnya ada di sini. Oke, kita coba running. Oke, sekarang kita coba klik submit. Nah, maka keluar tos ya. Artinya kalau teman-teman mau punya aktivitas apapun di sini, di dalam halaman fragmentnya itu bisa langsung klik submit aja. Kayak gitu kan. Nah, sekarang kita bisa klik button bukan to submit ya, to fragment B sih sebetulnya gitu. Ke fragment B gitu ya. Kita klik. Nah, dia langsung pindah nih ke fragment B, tapi pindahnya di halaman fragmentnya gitu ya, bukan di activity-nya. Nah, maka cara pemanggilan di fragmentnya sendiri, ini kan kita lagi di fragment A nih gitu ya. Nah, ini fragment A, mau pindah ke fragment B. Nah, di buttonnya kita langsung daftarkan aja pakai replace menuju ke fragment B, add to backstack commit aja gitu. Nah, udah nih, udah pindah ke halaman fragment B. Nah, sekarang kita akan coba nih di fragment B-nya ya, kita akan melakukan sesuatu lagi gitu ya. Di sini masih kosong. Misal di fragment B-nya ini kita mau ada button juga untuk pindah dari fragment B ke fragment A gitu kan. Jadi masih perpindahan antar fragment nih, bukan activity ke fragment ya, tapi dari fragment ke fragment. Nah, dari fragment B ini kita coba ada sesuatu yang beda gitu. Misalkan kita mau melempar nilai ya dari fragment B ke fragment A. Jadi si value nilainya kita simpen di fragment A misalkan kayak gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba dulu di sini di frame layout. Kita tutup dulu ya. Kita modifikasi dulu layoutnya di fragment B masih dengan dasar frame layout fragment B gitu. Nah, di sini kita akan bikin linear layout dulu secara full ya. Match parent, tutup, bungkus dulu. Teman-teman boleh juga pakai constraint layout ya. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan gitu. Oke, nah misal kita mau pasang sebuah edit text ya. Misal kita pasang sebuah edit text, ininya match parent wrap content, kemudian kita kasih hintnya teksnya misal input data aja deh. Intinya mah untuk dilempar ke fragment A gitu ya. Nah, di sini kita tutup dulu nih si match parent yang ada di sini. Oke, sebentar. Oh ya, orientasinya hilang. Orientasinya vertikal di sini. Oke, di sini backgroundnya nih kita ganti jadi di atas sini ya. Nah, oke, nah justru si ininya ini yang kita kasih center ya. Oke, ini biar agak apa ya, warnanya agak enak gitu ya. Kita pilih warna dulu ya, bentar ya. Kita pilih warna dulu yang agak enak. Nah, ini deh, si sunflower. Oke, kita masukin dulu sunflower ke color. Oke, kita ganti nih colornya jadi sunflower. Oke, kemudian kita kasih margin ya, jangan margin ding, padding aja biar warnanya masih lebih bagus. Kita kasih margin bottom di sininya biar ada jarak. Oke, kita punya input data udah selesai. Habis itu ini kalau teman-teman mau pakai material design sangat bisa ya. Misal kita eksperimen deh, jangan pakai edit text ya. Misal kita mau pakai text input
layout ya, ada nggak? Nah ini kita pakai material design ya, text input layout. Misalkan kita kasih ininya size-nya match parent, atau kita mau set value tertentu juga sangat bisa gitu ya. Kemudian kita kasih hintnya input data. Kemudian nah kita tambahin nih komponen unik yang ada di text input layout, yaitu misal ya kita pakai ada margin vertikal, misalkan ada nggak ya margin vertikal. Nah kita kasih jaraknya 25 gitu. Jadi ada satu area yang bentuknya margin, bentuknya vertikal. Nah di sini untuk text input kita bisa tambahkan layout di dalamnya ya. Jadi ini jangan langsung ditutup, tapi kita buka dulu gitu. Nah di sini deh kita tambahin si text input edit text. Jadi kita pakai edit text tapi pakai material design ya. Nah ini text input edit text. Nah di sini sama match parent dan wrap content. Nah jadi areanya jadi ngegedein gitu ya. Nah di sini uniquenessnya si material design gitu ya. Tinggal kita kasih ID aja. ID misal EDT data misalkan gitu ya. Oke, udah selesai. Habis itu kita bisa pasang button ya. Kalau misal teman-teman pakai material design lagi boleh banget gitu ya. Tapi saya coba pakai button biasa aja dulu. Kemudian submit di teksnya submit gitu ya. Atau kita ganti ya, pindah ke halaman fragment A gitu. Nah misal kayak gitu juga bisa gitu ya. Terus udah sih, kalau ini ya kita kasih jarak juga udah cukup. Tinggal buttonnya kasih ID aja, ID btn to fragment A misalkan gitu. Oke, cukup sepertinya untuk pembuatan layout di fragment B. Jadi sekali lagi di pembuatan layout di fragment B ini kita mau melempar nilai dari fragment B ke fragment A ya gitu. Nah sehingga kita tampung nih value-nya di fragment A. Maka di fragment A kita bisa nambahin teks baru. Misalnya kita bikin text view dulu, ininya match parent, atau jangan di sini deh, kita bikin di bawah ini aja ya. Nah di sini ini kita pasang dulu match parent, ini wrap content. Terus di sini kita kasih teks, ini adalah result value dari fragment B gitu. Kita kasih ID txt value gitu. Oke, kita atur dulu jaraknya dia biar posisinya di tengah. Pertama kita kasih size dulu biar agak gedean, misal 20 sp. Terus atau 14 deh. Terus gravity ya biar posisinya di tengah center. Terus kasih margin top biar jaraknya agak ada jarak dengan atas misalkan, atau 20 deh. Oke. Nah cukup sepertinya udah di sini. Oh ya di sini nih kita kasih lagi aja margin bottom 10 dp. Nah ada jarak dari dua sisi. Oke, cukup. Penyesuaian di layout fragment A dan fragment B nya cukup. Sekarang kita move ke fragment B nya ya. Nah kita mau melakukan apa nih di fragment B nya? Nah yang pertama jelas sama gitu ya, kita akan melakukan deklarasi dulu metodenya ya, metode untuk melakukan manipulasi yaitu onView created gitu. Nah metode inilah kita bisa langsung edit data di find view by ID kan, alias di mapping kan, sama satu lagi button ke fragment A nya ya gitu.
seperti ini. Jadi bisa langsung di deklarasikan dulu. Oke, nah selepas ini seperti biasa fragmennya harus diinstansiasi dulu gitu ya. Misalkan fragment manajernya instansiasi dulu ke parentnya, baru deh si buttonnya bisa kita lakukan manipulasi. Nah seperti ini. Jadi btn to fragment a dot set on click listener ya, kasih kurung kurawal buka tutup. Nah habis itu udah deh kita bisa langsung melakukan penampungan value. Nah penampungan value-nya yang pertama adalah misal kita bikin variable dulu adalah value dari edit text-nya didapat dari edit data text to string. Nah ini ngambil value dari edit text. Habis itu kita validasi dulu gitu ya, data yang mau kita coba kirim ini gitu ya. Validasi dulu data yang mau kita kirim ini apakah kosong atau enggak kosong, kayak gitu. Misal kita bikin nama variabelnya seperti ini, jenisnya string gitu. Habis itu kita validasi deh jika si inputannya atau kalau di sini mah value ya, jika si value edit text-nya ini is not empty gitu. Oke. Nah maka kita bisa langsung panggil value edit text yang tadi udah di input. Kalau enggak kita kasih null gitu. Nah udah gitu kita udah punya nih si data to be sent ini untuk kita lakukan pelemparan data gitu ya ke fragmentnya. Nah ini udah divalidasi, kita tinggal tambahin misal objek untuk melemparnya. Kita deklarasi dulu fragment a, terus fragment a dot arguments sama dengan bundle apply. Oke. Nah ini kurung kurawal buka tutupnya udah ada. Nah kita lempar nih value-nya gitu. Sama kalau di dalam activity kan pakai put extra gitu ya. Kalau sekarang kita pakai argumen gitu ya. Kalau di dalam fragment pakainya argumen. Nah di sini tuh kita sangat bisa bikin variable static ya. Namun saya coba hardcode aja langsung di sini. Teman-teman sebetulnya sangat bisa bikin variable static gitu di atas gitu ya, tapi saya pasang dulu di sini. Nah di sini adalah objek atau value-nya yang mau kita send, yaitu value yang ada di sini. Nah udah nih si value-nya kita tampung gitu kan untuk mau dilempar. Nah baru kita panggil deh pakai fragment manajernya. Fragment manajernya kita lakukan manipulasi replace gitu ya. Pertama bikin transaction, kemudian kita replace frame containernya untuk pindah ke fragment A gitu ya. Dan jangan lupa langsung dilakukan commit gitu, selesai. Nah jadi ini fungsi coding untuk kita bisa melempar value dari fragment B ke fragment A. Nah sekarang di fragment A nya kita tampung gitu ya. Bagaimana cara menampungnya gitu. Nah di sini di fragment A kita buka dulu gitu ya fragment A. Di sini teman-teman lakukan deklarasi view terlebih dahulu gitu ya. Tapi karena kita udah ada nih di bagian ini, nah kita tinggal bikin di bawah ini aja. Jadi kita txt value find view by id text view ya. Nah ini kan nama variabel dari layoutnya ya. Kita cek lagi ya txt value. Nah di sini gitu result value dari fragment B. Oke. Nah ini udah nih kita dapat si txt value-nya nih. Nah abis itu kita coba tampung gitu. Tampung apa? Tampung si value yang mau kita dapatkan gitu ya. Nah di mana nyimpennya? Di sini. Ini kita tampung dulu data from fragment B-nya ya. Kita pakai argumen juga. Jadi kalau di activity mah pakai put extra dan get extra untuk nampungnya. Nah kalau di sini nampungnya pakai argumen lagi ya. Dan nanti value-nya ya get string. Nah ininya harus sama gitu. Data key ini adalah value yang sama dengan yang dilempar di sini. Kayak gitu.
Oke, kita kembali ke data key. Nah, ini udah data key-nya udah kita pasang. Habis itu udah deh, si txt-nya bisa kita isi gitu ya. Sorry, ini fragmen apa nih? Oh, ini fragmen B, salah. Kita ke fragmen A lagi. Nah, di sini. Nah, udah di sini si txt value yang tadi masih kosong kita langsung isi gitu ya dengan variabel ini, data from fragment B gitu. Udah cukup seperti ini, 2 baris ini untuk bisa menampung value dari fragmen sebelumnya. Sekarang kita coba running ya. Kita coba running. Kita stop dulu gitu. Oke. Ya, default halaman fragmen A udah muncul. Klik submit juga udah ada. Nah, sekarang kita pindah fragmen A ke fragmen B. Nah, ini fragmen B-nya udah muncul. Nah, sekarang kita mau pindah gitu kan dari fragmen B ke fragmen A. Sebetulnya langsung klik yang di atas juga bisa ya, tinggal klik aja nanti gitu. Nah, ini belum dilakukan aksi gitu ya di dalam posisi yang ada di fragmen B-nya gitu. Nah, namun kita akan coba pindah dari fragmen B ke fragmen A menggunakan inputan yang ada di sini. Kita coba isi dulu, misal value-nya Rizky Adam. Nah, ini udah pakai material design ya. Jadi kalau pakai material design tuh udah mulai ada animasinya tuh untuk edit text. Kemudian kita pindah ke halaman fragmen A. Nah, kita udah langsung pindah ke halaman fragmen A dan di dalam fragmen A ini langsung value-nya berubah gitu. Teks yang ada di sini Rizky Adam tadi udah berubah ya gitu ya. Misalkan ganti value, pindah ke halaman fragmen A, di sini langsung berubah lagi gitu. Kita pindah lagi ke sini gitu ya. Kita ganti value-nya, pindah ke halaman B, langsung udah muncul gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk perpindahan antar fragmen gitu ya. Ini udah selesai kurang lebih secara konsep seperti itu gitu untuk implementasinya. Baik, mungkin untuk video praktik mengenai fragmen di combine dengan activity sudah cukup sampai sini. Setelah ini yang akan coba dilanjutkan dari implementasi activity dan fragment adalah membuat menu gitu. Kalau di sini kan kita tadi udah punya 2 buah fragment dengan button di atasnya ya. Namun ini kan kita dalam rangka mempraktekkan fragment manager gitu ya. Nah, di video selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan membuat menu nih gitu ya menggunakan bottom navigation view